Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di ruang belajar ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan dasar akuntansi. Pada materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep, unsur, dan rumus umum dari persamaan dasar akuntansi. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas transaksi-transaksi apa saja yang mempengaruhi perubahan komposisi pada persamaan dasar akuntansi. Seperti kalian ketahui, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu ada 3. Ada harta, ada utang, ada modal. Kita lihat bareng-bareng yang pertama. Transaksi yang mempengaruhi komposisi harta dan harta. Ada beberapa contoh transaksi. Yang pertama, pembelian harta secara tunai, penerimaan pelunasan piutang, pembayaran beban dibayar di muka, penjualan aset secara tunai. Ibu ambil salah satu contohnya, pembelian harta secara tunai. Ketika perusahaan membeli harta secara tunai, baik itu harta tetap maupun harta lancar, komposisi yang berubah dalam harta yang pertama, harta perusahaan akan bertambah karena adanya pembelian. Di sisi lain ada harta perusahaan yang berkurang, yaitu berupa kas atau uang tunai perusahaan karena adanya pembayaran secara tunai. Ibu ambil contoh yang kedua, pembayaran beban-beban dibayar di muka. Ada beberapa beban yang dibayar di muka oleh perusahaan. Yang pertama, beban asuransi, beban sewa, beban iklan. Ketika perusahaan melakukan pembayaran beban-beban dibayar di muka untuk beberapa periode ke depan, menyebabkan perubahan komposisi. Yang pertama, komposisi harta akan bertambah berupa beban-beban yang dibayar. Kemudian di sisi lain ada harta yang berkurang. Dalam hal ini berupa uang tunai atau kas perusahaan. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa transaksi yang mempengaruhi komposisi harta dan harta itu berbanding terbalik. Artinya, ketika ada perubahan harta yang bertambah, di sisi lain ada perubahan harta yang berkurang atau sebaliknya. Yang kedua, kita lihat transaksi yang mempengaruhi komposisi harta dan utang. Ada beberapa transaksi di sini. Pertama, pembelian harta secara kredit, pelunasan utang, pembayaran beban-beban yang masih harus dibayar, kemudian penerimaan pinjaman dari bank. Ibu ambil contoh yang pertama, pelunasan utang. Pelunasan utang, baik itu utang usaha, utang dagang, utang bank yang dilakukan oleh perusahaan, menyebabkan harta perusahaan akan berkurang berupa uang tunai atau kas perusahaan. Di sisi lain, utang perusahaan pun akan berkurang sejumlah yang dibayarkan. Contoh yang kedua ibu ambil yaitu penerimaan pinjaman dari bank. Ketika perusahaan menerima pinjaman dari bank, akan menambah harta berupa uang tunai atau kas, dan di sisi lain utang perusahaan berupa utang bank akan bertambah. Dapat disimpulkan transaksi yang mempengaruhi harta dan utang ini berbanding lurus. Artinya ketika harta perusahaan bertambah, utang perusahaan pun akan bertambah. Atau sebaliknya, ketika harta perusahaan berkurang, utang perusahaan pun akan berkurang. Kita lanjutkan transaksi yang ketiga, yaitu transaksi yang mempengaruhi komposisi harta dan modal atau ekuitas. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, investasi yang dilakukan oleh pemilik ke dalam perusahaan, penerimaan pendapatan, pembayaran beban yang sifatnya rutin atau operasional, dan pengambilan private oleh pemilik. Ibu ambil contoh yang pertama, investasi dilakukan oleh pemilik. Ketika pemilik menginvestasikan modal awal ke dalam suatu perusahaan, akan menyebabkan harta perusahaan bertambah sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Bisa berupa kendaraan, uang tunai, mesin, peralatan. Dan di sisi lain, modal dalam hal ini ekuitas perusahaan pun akan bertambah. Yang kedua, ibu ambil contoh pengambilan private. Private adalah sejumlah modal yang diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadi, dan ini sifatnya insidental. Ketika perusahaan
ketika perusahaan dalam hal ini pemilik mengambil private untuk keperluan pribadi, menyebabkan harta perusahaan dalam hal ini kas atau uang tunai berkurang. Kemudian modal dalam hal ini ekuitas berupa private juga akan mengurangi modal. Dari contoh yang disebutkan di atas, dapat kita simpulkan transaksi yang mempengaruhi komposisi harta dan modal bisa berbanding terbalik dan bisa berbanding lurus. Ini ada sebuah ilustrasi. Ada suatu perusahaan yang baru didirikan oleh pemiliknya. Ada beberapa investasi yang dilakukan oleh pemilik ke dalam perusahaan. Punya apa? Ini mewakili harta. Sumber dananya dari mana? Ini mewakili apakah dari utang atau dari modal pemilik itu sendiri. Kita lihat. Yang pertama, si pemilik menginvestasikan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Jadi harta berupa kas bertambah. Sumber dananya berasal dari pemilik perusahaan. Jadi modal yang bertambah. Pemilik juga menginvestasikan kendaraan untuk operasional perusahaan senilai 200 juta rupiah. Dalam hal ini harta tetap perusahaan bertambah berupa kendaraan. Sumber dananya ada dua. Yang pertama dari modal pemilik berupa uang tunai kendaraan 100 juta rupiah. Kemudian pemilik membeli atau mendapatkan mobil tersebut secara kredit melalui leasing 100 juta rupiah. Jadi kendaraan senilai 200 juta rupiah itu sumber dananya pertama 100 juta dari pemilik, 100 jutanya dibiayai oleh kredit leasing. Kemudian ada peralatan kantor yang diinvestasikan oleh pemilik ke dalam perusahaan senilai 35 juta rupiah. Sumber dananya utang ke toko X, artinya secara kredit sebesar atau senilai 35 juta rupiah. Kita lihat sekarang, baik harta maupun utang dan plus modal ketika dijumlahkan itu sama atau seimbang sebesar 335 juta rupiah. Sekarang kita lihat ini perbandingannya tadi. Oke. Punya apa? Mewakili harta. Harta ada dua, ada harta lancar, ada harta tetap. Dijumlahkan, totalnya keseluruhan senilai 335 juta rupiah. Sumber dana dari mana? Itu mewakili dua sumber. Pertama modal pemilik, yang kedua dari utang atau kewajiban atau modal pinjaman. Modal pemilik itu totalnya 200 juta rupiah berupa uang tunai perusahaan dan kemudian dari kendaraan, setengah dari nilai kendaraan. Kemudian ada kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang atau modal pinjaman sejumlah 135 juta rupiah. Dan ketika kita jumlahkan, baik sisi harta maupun sisi modal ditambah kewajiban itu sama, masing-masing sebesar 335 juta rupiah. Harta itu mewakili aktiva, modal ditambah dengan kewajiban mewakili pasifa. Jadi aktiva sama dengan pasifa. Inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Kita lihat beberapa contoh ya. Ada suatu transaksi di sini. Transaksi yang pertama, ada yang namanya si Unyil. Dia berniat membuka usaha warung internet atau warnet. 1 Januari 2010 dia menginvestasikan modalnya sebesar 25 juta rupiah. Kita lihat bareng-bareng persamaan dasar akuntansinya. Harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Harta perusahaan berupa investasi yang disetorkan oleh Nyilnet, yaitu uang tunai atau kas sebesar 25 juta rupiah.
harta perusahaan akan menambah modal perusahaan sebesar 25 juta rupiah. Berarti sisi aktiva sama dengan sisi pasiva, sama-sama bertambah sebesar 25 juta rupiah. Kita lihat contoh transaksi yang kedua. 2 Januari 2010, Nyilnet meminjam uang ke bank sebesar 10 juta rupiah untuk menambah kas perusahaan. Kita lihat analisisnya bareng-bareng. Masih dalam konteks harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Saldo awal di transaksi sebelumnya, harta berupa kas itu 25 juta rupiah. Aktiva berupa modal awal sebesar 25 juta rupiah. Di transaksi yang kedua, ada penambahan harta berupa kas sebesar 10 juta rupiah. Harta berupa kas ini didapatkan dari pinjaman atau utang bank. Kita tulis di sana utang bank sebesar 10 juta rupiah. Dan ketika kita jumlahkan, saldonya sama. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva berupa kas, totalnya 35 juta rupiah. Pasiva, dalam hal ini kewajiban 10 juta rupiah, dan modal sebesar 25 juta rupiah. Total aktiva dan pasiva sama, 35 juta rupiah. Kita lihat transaksi yang ketiga. Nyilnet membeli dengan tunai 10 unit komputer. Harga per unit 2 juta rupiah. Total uang kas yang dikeluarkan 20 juta rupiah. Kita lihat analisisnya. Oke. Harta di saldo awal kita lihat harta berupa kas itu saldonya 35 juta rupiah. Sementara kewajiban utang bank itu bertambah 10 juta rupiah dan modal yang disetorkan oleh pemilik 25 juta rupiah. Ini saldo transaksi sebelumnya. Di transaksi yang ketiga ada perubahan harta. Harta berupa kas berkurang 20 juta rupiah. Mengapa berkurang? Karena adanya pembelian komputer. Dalam hal ini kita kategorikan sebagai peralatan senilai 20 juta rupiah. Jadi harta perusahaan berkurang berupa kas 20 juta rupiah, dan di sisi lain ada harta perusahaan yang bertambah, yaitu peralatan kantor sebesar 20 juta rupiah. Kita saldokan selisih di akhir periode. Jumlah harta atau aktiva 35 juta rupiah dan jumlah pasiva dalam hal ini kewajiban ditambah modal sama 35 juta rupiah. Jadi kondisi PDA berarti dia seimbang, dalam hal ini benar. Ini contoh ikhtisar transaksi yang sudah kita lakukan. Ada beberapa contoh transaksi. Di sini ada 7 contoh transaksi, ada 7 contoh ya di sana. Kita lihat ada harta ada beberapa di sini. Yang pertama kas, kedua peralatan, ketiga perlengkapan. Untuk kewajiban ada 2. Ada utang usaha, ada utang bank. Dan untuk modal, kita kenal dengan ekuitas, ada beberapa komponen yang mempengaruhi modal. Modal dan pendapatan itu menambah modal, beban dan prive itu mengurangi modal. Di saldo akhir kita lihat total dari harta atau aktiva itu sebesar 32.100.000 rupiah. Dan untuk pasiva, kewajiban plus modal totalnya pun sama, sebesar 32.100.000 rupiah. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuannya minggu depan. Kita akan mencoba membahas tentang penyusunan laporan keuangan yang sederhana pada persamaan dasar akuntansi. Oke, mudah-mudahan kebaikan selalu bersama kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.